selama bulan April kita akan membahas mengenai culture. Harapan kami, nilai-nilai yang dipraktekkan secara konsisten dan konstan akan menjadi budaya yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam komunitas iConnect, di mana melalui komunitas ini kita belajar untuk didewasakan dan juga untuk bisa mengalami pertumbuhan yang maksimal. Berikut adalah link aplikasi untuk mendaftarkan diri Anda dalam iConnect. Dalam aplikasi tersebut Anda bisa memilih lokasi iConnect yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Sampai saat ini sudah terdapat beberapa iConnect yang bisa Anda pilih. Bagi saudara yang memiliki tempat, ruang ataupun rumah yang bersedia untuk dijadikan tempat iConnect, bisa menginformasikan ke nomor hotline berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan di Gereja Zion Church of Christ, saudara bisa memberikan persembahan atau perpuluhan melalui persembahan online di rekening BCA dengan nomor 6591998 atas nama Gereja Zion Church of Christ. Bagi saudara yang sudah memberikan persembahan atau persepuluhan via online dapat mengirimkan bukti transfer via WhatsApp atau SMS di nomor berikut untuk kami sampaikan ucapan terima kasih. Sekian informasi yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh sangat bersuka cita dan sangat senang sekali kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Dan di hari ini merupakan hari yang spesial karena kita merayakan hari Paskah, yaitu Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah disalibkan di atas kayu salib, telah bangkit dan menang dari antara orang mati. Dan saya percaya Anda dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita juga menerima kuasa kebangkitan itu di dalam hidup setiap kita. Dan artinya tidak ada sakit penyakit, tidak ada kuasa jahat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita karena kuasa Yesus ada di dalam kita. Maka hari ini kita akan beribadah, saya undang kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita buka hati kita kuduskan hati kita dimanapun kita berada hari pagi ini. Sama-sama kita arahkan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah membuktikan bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Dan iman kami menjadi tumbuh Tuhan Yesus, iman kami menjadi percaya. Dan kami semakin yakin Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kuasa kebangkitan itu juga Tuhan, kami yakin dan percaya hari ini juga dicurahkan bagi kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu di atas kayu salib, kami menang dari segala penyakit. Kami menang dari segala situasi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan yang sama ada menyertai hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyembah-Mu karena Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, oh, oh. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, terimalah sembah kami, terimalah pujian kami. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang layak. Oh, 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 oh. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Kau layak terima semua pujian. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Yesus Tuhan. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, mari sama-sama kembali kita naikkan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, hanya Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkaulah pengharapan kami yang hidup Tuhan. Kau telah buktikan dengan Kau bangkit dari antara orang mati Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father. How great the chasm that lays between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame.
The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lions declared the grave has no claim on me. Oh Jesus, yours is the victory. Whoa, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di minggu pagi ini, di tanggal 12 April 2020, kita sama-sama merayakan Paskah. Beri kesempatan saya pagi hari ini, saya mengucapkan terlebih dahulu, Selamat Paskah, Happy Passover. Biarlah hari Minggu ini bukan sekedar hari Minggu biasa yang kita ikuti di dalam ibadah online kita, tetapi hari Minggu ini merupakan hari di mana kita bersuka cita akan apa yang Yesus telah selesaikan bagi kita. Di mana hari ini, di hari raya Paskah yang kita rayakan, seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakannya, di mana Yesus Tuhan kita yang hari Jumat Agung kemarin kita rayakan kematiannya. Di hari ini, yaitu Dia, kita rayakan sebagai hari kebangkitannya. Untuk itu kita bersuka cita akan apa yang Tuhan telah kerjakan dan mujizat yang luar biasa. Bahwasanya satu-satunya
pribadi, satu-satunya manusia yang dapat menang atas kematian. Cuma Yesus Kristus Tuhan kita. Justru karena dia bangkit. Oleh sebab itu iman kita bergelora. Justru karena dia bangkit. Karena itu kita percaya mujizat pasti bersama-sama dengan kita. Justru karena dia bangkit. Kita mengimani apa yang bagi dunia mustahil, bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini, di hari Paskah ini, tentunya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga yang ada di rumah saat ini, kita mau bersama-sama terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka kita mau siapkan roti dan anggur. Bila mana memang tidak tersedia seperti yang saya pegang, Bapak Ibu Saudara bisa ambil yaitu dari roti tawar dengan sirup rasa anggur. Nah, di situ juga dapat dijadikan sarana juga untuk kita mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Baik, saya bacakan terlebih dahulu firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil di dalam Ibrani 3 pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, kalau Tuhan menjadi tempat kekuatan, sandaran, harapan kita di dalam hidup ini, maka ayat firman Tuhan mengatakan kita nggak perlu takut. Apa yang dapat dilakukan situasi, apa yang dapat dilakukan keadaan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena Tuhan adalah perlindungan kita yang luar biasa. Untuk itu mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini, di hari Paskah ini, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di mana Engkau, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dituliskan di Alkitab. Ketika di hari Jumat Agung kami merayakan kematian-Mu Tuhan, hari kematian-Mu. Dan Alkitab telah menuliskan bahwa Engkau akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan terbukti pada hari ini Tuhan, kami seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi merayakan dan bersama-sama menaikkan syukur. Maka kami sebentar akan merayakan, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Di atas kayu salib Engkau berkata semuanya sudah selesai. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka kami mengimani, aku berdoa setiap anak-anak Tuhan, mereka yang saat ini ada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit pasti sembuh, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang saat ini sedang mengalami masa-masa ketakutan, kecemasan. Aku berdoa, damai sejahtera, sukacita Tuhan, turunlah atas setiap mereka. Maka terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja bagi kami. Kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Mari kita angkat rotinya saja. Sama-sama dengan saya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di ruang ICU. Tuhan yang menjaminkan bahwa oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit apapun kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Yesus berkata bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang baru. Kembali terus akan saya ingatkan kepada setiap kita yang mengikuti sakramen tubuh dan darah Yesus. Anda dan saya tinggal di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Dan selalu saya mau katakan buat saudara, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambil kita dari Kristus. Dan ingat baik, Yesus sudah mengatakannya, bahwa Dia berkuasa memberikan, Dia berkuasa untuk apa? Untuk menerimanya. Jadi apa yang sudah ada di Dia, sudah ada pada Yesus. Tidak ada pribadi manapun yang bisa mengambil daripada dirinya. Karena itu Anda dan saya adalah aman di dalam perlindungannya Tuhan. Mari percaya, bergantung pada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat darah Yesus. Dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal.
Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji benar-benar bertobat. Hidup dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni. Maka oleh darah domba Allah, darah Yesus, bersama keluarga kami termeterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di sorga, kami punya rumah di bumi, kami tidak akan mengembara. Di mana saja kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat. Kuasa iblis setan dilumpuhkan, dihancurkan. Kami menolak setiap virus mematikan, virus yang menakutkan orang-orang hari-hari ini. Yaitu kami tolak virus COVID-19. Kami tolak virus demam berdarah. Kami tolak virus-virus berbahaya lainnya. Apapun penyakit, kami percaya oleh darah Yesus, oleh bilur-Mu Tuhan, kuasa penyakit dilumpuhkan. Dan kami diciptakan segambar sama seperti Tuhan Yesus. Sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, berkemenangan. Hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Apa yang kami pegang kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi kepala dan bukannya ekor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari kita minum inilah darah Yesus. Saudara juga boleh silakan ambil sakramen minyak di tangan saudara. Di mana kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, maka Tuhan juga memberikan perintah kepada para murid-Nya untuk mengurapi, untuk mendoakan orang sakit juga dengan sakramen minyak ini. Maka nanti juga saudara boleh urapi keluarga Anda, urapi rumah Anda. Doakan tempat di mana Anda berada. Doakan tempat di mana juga Anda membangun usaha. Saya terlalu yakin kuasa yang sama bukan hanya dimiliki oleh para hamba-hamba Tuhan seperti kami yang memimpin hari ini, tapi kuasa yang sama juga ada pada saudara. Anda juga diberi kuasa yang sama. Mari angkat minyaknya sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa gelap, roh jahat, bahkan roh sakit penyakit dihalau, dipatahkan. Bahkan orang sakit pun disembuhkan. Maka kami hancurkan segala tipu daya iblis dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sakramen minyak ini juga kami percaya pasukan malaikat diperintahkan Tuhan jagai, pagari, proteksi kami. Mazmur 91 dijaminkan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Silakan teteskan di atas kepala. Bapak, Ibu, Saudara juga bisa berikan juga kepada keluarga masing-masing yang saat ini bersama-sama dengan Anda. Di dalam ibadah Paskah kita hari ini, berikan kepada mereka juga, urapi, doakan satu persatu. Lepaskan berkat bagi mereka, lepaskan berkat. Bahkan rumah Anda juga, tempat tinggal Anda, di mana Anda berada hari ini. Anda juga bisa urapi, Anda juga bisa memberkati satu persatu. Dan percayalah bahwa ketika Anda memperkatakan kata-kata kuasa ini, kata-kata itu terwujud dan kata-kata itu akan terjadi dengan apa yang Anda percaya di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Hidup kami ada hari ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di hari Minggu di tanggal 12 April di tahun 2020, yaitu di mana kami bersama seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ini, kami merayakan yaitu hari Paskah, di mana Yesus yang kami sembah. Di hari Jumat Agung kemarin kami merayakan sebagai hari kematian-Mu, penebusan dosa atas seluruh umat manusia. Di hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, bangkit dari maut, di mana maut Kau kalahkan. Ini memberikan bukti bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan juga yang menjaminkan bahwa nyawa setiap kami bukan ada di tangan dunia, tapi kehidupan kami sepenuhnya ada di dalam jaminan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap kata kalimat ini memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan setiap kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Dan kami bukan cuma cakap dalam jadi pendengar, tapi kami juga dimampukan untuk mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di hari Paskah ini. Saya berdoa saudara tetap sejahtera, tetap sukacita, di mana kalau di kota Jakarta sedang berlaku saat ini adalah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana ada pembatasan yang tadinya biasanya mungkin kita bisa berkumpul bersama-sama, ibadah di dalam satu ruangan yang sama, kita bisa berjabat tangan, bersalaman, dan segala sesuatunya. Tetapi untuk masa-masa sekarang ini, kita ikuti panduan daripada pemerintah bahwa kita beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Dan saat ini juga, Bapak Ibu Saudara ada di rumah, saya juga ada di tempat di mana saya berdiri hari ini, di ruangan yang berbeda. Walaupun kita di tempat yang tidak sama, tapi saya selalu berdoa buat saudara bahwa biarlah hatimu tetap dalam damai sejahtera, hatimu tetap dalam sukacita, dan biarlah juga senantiasa percaya bahwa urapan Tuhan tidak pernah berkurang. Mujizat Tuhan tetap dapat terjadi. Walaupun saya berdoa dari tempat ini, saya percaya kuasa yang sama juga bisa menjangkau dan menjamah Bapak Ibu Saudara di tempat di mana saudara mengikuti ibadah siaran online ini. Well, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita berbicara mengenai Paskah, kita perlu mengingat baik bahwa Paskah berbicara tentang Yesus, artinya yang bangkit dari kematian. Sebenarnya kalau bicara tentang Yesus bangkit dari kematian, ini terhubung dengan perjanjian lama, apa yang dikerjakan oleh Tuhan pada waktu membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, di mana 10 tulah Tuhan buat bagi orang-orang Mesir. Dan di tulah ke-10, di tulah yang terakhir, Tuhan mengadakan bahwa setiap anak sulung yang ada di tanah Mesir, semuanya akan mengalami kematian. Tetapi rumah yang ada tanda darahnya, di ambang dan di tiang pintunya, di ambang, yaitu di bagian atas, di tiang kanan dan kiri, rumah itu bebas dari tulah kemusnahan, tidak akan ada anak sulung yang mati. Dan orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk ambil seekor domba Paskah, sembelih, ambil darahnya, coretkan di ambang dan di tiang pintu. Dan pada waktu malam, tulah kemusnahan berjalan, maka rumah orang Yahudi hanya dilewati saja, dan tidak terjadi kematian, sedangkan orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya, anak-anak sulung mereka semuanya mati. Dari yang tua sampai yang anak-anak kecil pun yang sulung mati. Bahkan sampai anak Firaun pun juga mati. Tapi orang Yahudi tidak ada kematian sama sekali. Oleh sebab itu mereka merayakan Paskah. Nah, kata Paskah dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Passover. Artinya apa? Melewati, gitu saudara. Melampaui, dilewati saja. Jadi kalau bicara Paskah artinya kematian yang harusnya juga dialami oleh orang Yahudi, itu tidak dialami oleh mereka. Itu cuma lewat saja. Ini memberi petunjuk buat Anda dan saya yang percaya pada Yesus. Upah dosa adalah maut. Kematian harusnya terjadi buat orang-orang yang hidup di dunia yang hidup dalam dosa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi puji nama Tuhan. Harusnya upah dosa itu yang kita terima, maut, kematian, tetapi itu hanya lewat saja. Pada waktu kapan? Pada waktu kita percaya pengorbanan Yesus. Lambangnya sama seperti orang Yahudi tadi. Mencoretkan darah di ambang dan di tiang pintu. Bicara rumah yang dicoretkan darah, rumah itu bicara tentang siapa? Rumah itu bicara tentang Anda dan saya. Kita adalah baitnya Tuhan. Pada waktu kita percaya pada Yesus, kita menjadi baitnya Tuhan. Nah, karena kita menjadi baitnya Tuhan, maka tulah kemusnahan, tulah kematian hanya lewat saja. Artinya maut tidak berkuasa buat Anda dan saya. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir mengenai maut atau mengenai kematian ini, saudara. Tapi yang saya mau ingatkan kepada setiap kita adalah hari ini bersukacitalah bahwa kita boleh menikmati kabar baik yang Tuhan sediakan, yaitu Passover, yaitu Paskah, kabar baik keselamatan yang Tuhan sediakan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Nah, di pagi hari ini, saudara, saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul Kuasa Darah Kristus dan Kesaksian Kita. Ini judul yang saya bawakan, Kuasa Darah Kristus dan Kesaksian Kita. Saya ajak saudara untuk kita lihat di dalam Wahyu pada pasal 12. Wahyu 12 pada ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Mari saya ulangi sekali lagi. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, perhatikan dua hal ini yang dituliskan oleh kitab Wahyu, yaitu menjadi bagian yang teramat penting untuk kita mengalahkan, yaitu rancangan-rancangan jahatnya si iblis bagi kehidupan orang percaya. Dua hal yang dituliskan adalah darah Yesus dan kesaksian kita. Catat baik dua hal ini. Darah Yesus dan kesaksian kita. Yang membuat iblis takut kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka belum jatuh dalam dosa adalah di dalam darahnya Adam dan Hawa itu mengalir kuasa Tuhan. Mengalir rohnya Tuhan. Mengalir yaitu lawatan Tuhan yang dahsyat di dalam diri Adam dan Hawa. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena nyawa makhluk di dalam Imamat 17 pada ayat 14, nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Itulah sebabnya iblis takut kepada Adam dan Hawa. Karena ada kuasa Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Nah, karena itulah makanya iblis datang tidak dengan ancaman kepada Adam dan Hawa. Iblis tidak datang dalam bentuk gajah yang besar sambil mengangkat kakinya untuk mengancam, untuk menginjak mereka berdua. Iblis tidak datang dalam bentuk singa yang besar, suara besar, yang taringnya panjang, menakut-nakuti mereka. Tidak. Tapi iblis datang dengan tipu daya. Iblis datang dalam bentuk ular, memperdayai mereka, berbicara dengan mereka, yang diawali berbincangan dengan Hawa tentunya. Dan pada akhirnya mereka berdua memakan buah tersebut. Nah, pada waktu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, disinilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Darah mereka tercemar. Pada waktu mereka makan buah itu, darah mereka tercemar dan menjadi rusak. Sehingga iblis memiliki kendali atas manusia. Dan akhirnya manusia menyerahkan otoritas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, yaitu untuk menaklukkan dunia ini. Justru itu otoritasnya diberikan kepada iblis. Paulus menuliskan di dalam Roma 6 pada ayat yang ke-16. Nah, sejak jatuh ke dalam dosa, Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa, walaupun mereka sudah jatuh di dalam dosa. Dan Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban darah binatang. Oleh sebab itu, tubuh mereka yang telanjang, Tuhan buatkan baju dari binatang domba. Tuhan potongkan seekor domba, kulitnya diambil dan untuk menutupi dosa ketelanjangan mereka. Nah, untuk itulah maka Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk mereka mempersembahkan korban darah binatang sebagai tata cara pendamaian di hadapan Tuhan. Dan Adam dan Hawa juga mengajarkan hal-hal yang sama ini. Hal yang sama ini kepada keturunan mereka. Dan mereka diajar, anak-anak mereka, keturunan mereka, mereka mengajarkan bagaimana tata caranya untuk pendamaian dengan Tuhan. Nah, suatu hari di dalam cerita kitab Kejadian, Kain dan Habel, yaitu mereka berdua sedang mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Pada waktu mereka mempersembahkan persembahan, maka yaitu persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Kain ditolak. Dan reaksi daripada Kain adalah emosi dan menjadi iri hati terhadap Habel. Dan karena dia iri hati, emosi dia sama adiknya, maka Kain akhirnya membunuh adiknya Habel. Apa yang menyebabkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Kenapa ditolak? Jawabannya sederhana, karena Kain tidak mempersembahkan darah domba. Kain tidak mempersembahkan darah domba. Kenapa saya katakan, kenapa Tuhan harus memilih dengan itu? Karena mereka sudah diajarkan dari awal. Orang tua mereka sudah diberitahu, dan orang tua mereka juga sudah memberitahukan. Tapi Kain tidak melakukan itu. Karena memang yang diterima di dalam suatu persembahan adalah darah. Mempersembahkan darah domba. Karena yang dapat menyenangkan Allah adalah korban darah domba. Itu yang sudah diajarkan. Nah, sejak awal, Kain sebenarnya sudah mengetahui aturan tersebut. Tetapi di sini yang kita lihat adalah Kain malahan mengabaikan dan berimprovisasi. Kain mengabaikannya dan berimprovisasi menurut pemahamannya sendiri.
Inilah yang saya katakan sama saudara bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, kita jangan berimprovisasi. Pada waktu kita percaya sama Tuhan, apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia katakan, ikuti saja seperti yang ada di firman Tuhan itu. Kadang-kala kita berpikir, kalau kita berimprovisasi, kalau kita ada sesuatu yang lain dari yang lain gitu ya, kita pikir, wah kita berbeda nih, kita canggih nih, gitu kan. Seringkali saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan atau teman-teman yang melayani firman Tuhan, saya cuma mau ingatkan bahwa biarlah let's the Bible, interprets the Bible. Biarlah Alkitab menjelaskan tentang Alkitab itu sendiri. Kita nggak perlu harus keluar dari firman Tuhan, kita nggak perlu harus jadi unik gitu loh. Cukup kita sampaikan saja apa yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan tidak senang kalau kita coba mengimprovisasi yang di luar firman Tuhan. Makanya, apa yang dilakukan oleh Kain sebenarnya itu adalah kekejian di matanya Tuhan. Yang Tuhan lihat sebenarnya bukan seberapa besar persembahan daripada Habel. Yang Tuhan lihat bukanlah seberapa besar persembahan dari setiap kita. Bukan itu yang diukur sama Tuhan. Melainkan motivasinya di dalam kita mempersembahkan persembahan. Serta ketaatan kita untuk kita mau belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu aja sih. Tuhan nggak minta harus berapa besar persembahanmu. Ya kan? Tetapi Tuhan yang Tuhan minta adalah motivasinya kita. Dengar-dengarannya kita, ketaatannya kita dengan Tuhan. Itu sama dengan cerita Saul. Pada waktu ketika diperintahkan mengalahkan bangsa Amalek. Dan diperintahkan untuk memusnahkan semua yang ada di bangsa itu. Dalam perintah yang diberikan kepada Saul oleh Samuel. Tetapi malahan Saul membawa pulang binatang-binatang yang gemuk-gemuk. Oke. Alasannya dia adalah, ini dapat dipakai nih untuk dipersembahkan korban di hadapan Tuhan. Pikirnya dia, Tuhan senang. Pikirnya dia, Tuhan senang. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 15 pada ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Bukannya Tuhan disenangkan, malahan Tuhan marah atas ketidaktaatannya Saul. Dan justru gara-gara itulah Saul ditolak oleh Tuhan. Hari ini saya katakan sama setiap kita yang hadir hari ini. Saudara, bahwa ikut Tuhan bukan kira-kira. Ikut Tuhan bukan pikir-pikir. Banyak orang dalam melakukan sesuatu suka berkata, saya kira, saya pikir. No. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara ada aturan main di dalam aturan perusahaan tersebut. Saudara harusnya ikutin panduan SOP yang ada di aturan perusahaan tersebut. Anda nggak bisa berkata bahwa di dalam mengerjakan sesuatu, oh saya kira, oh saya pikir gitu. Karena suatu perusahaan akan menjadi berantakan, suatu perusahaan akan jadi kacau, kalau para karyawan yang ada di dalamnya bergerak berdasarkan saya kira Pak, saya pikir Pak, gitu lah. No. Semuanya sudah ada aturannya, tinggal mengikuti panduan yang ada di situ. Nah, ikut Tuhan juga demikian sebenarnya. Kita diajar untuk apa? Untuk dengar-dengaran. Kita diajar apa? Untuk taat. Kita diajar untuk apa? Bukan berimprovisasi mau-maunya kita. Tapi kita diajar untuk ikutin yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu, mendengarkan adalah lebih baik daripada korban yang kita berikan. Banyak orang pikir bahwa semakin banyak saya ngasih, semakin Tuhan disenangkan. Puji Tuhan kalau saudara bisa memberi lebih. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mendengarkan adalah lebih baik daripada korban. Motivasi kita di dalam memberi itu yang paling penting sebenarnya. Oleh karena itu, mendengarkan itu di dalam teks bahasa Inggris disebut to hear, listen, to obey, gitu loh saudara. Artinya, kita menjadi orang yang bukan sekedar mau dengar biasa, tapi kita memberi perhatian khusus dan kita mentaati apa yang kita dengar dan perhatikan. Nah, manusia seringkali berpikir apa yang mereka buat adalah hal yang benar. Bila mana menurut mereka itu baik. Betul ya? Manusia itu berpikir baik menurut pandangannya sendiri. Kalau dia pikir itu baik, ya sudah, saya buat. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk kita dengar-dengaran dan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan. Untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap keberhasilan akan terjadi. Jadi kalau sebenarnya banyak orang hidupnya gagal, kacau, dan segala macam, bukan karena Tuhan nggak berkati dia. Tapi karena dia tidak bergerak berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Haleluya. Prinsip-prinsip itu harus ditaati, saudara.
Anda menggunakan listrik di rumah Anda juga harus mengikuti prinsip daripada elektronik itu sendiri. Prinsip elektrik adalah saudara tidak boleh pegang listriknya, colokan listriknya, Anda tidak boleh pegang. Itu akan menyengat Anda dengan arus yang besar. Dan itu akan membuat Anda terkejut dan shock. Tapi kalau Anda tahu prinsipnya, dan Anda menggunakan listrik dengan benar, listrik itu tidak akan menyakiti Anda, tetapi listrik itu malahan menguntungkan Anda dan membuat Anda terbantu dengan listrik tersebut. Ketika saudara memahami prinsip daripada listrik tersebut. Sama juga, untuk kita diberkati, kita perlu mengerti prinsip-prinsip firman Allah. Oke? Dan yang membuat manusia mengalami kerusakan adalah karena mereka melakukan apa yang mereka anggap, saya pikir ini benar, Pak. Justru yang kita pikir benar, itu jadi malapetaka buat hidup kita. Nah, hal kedua yang menakutkan iblis, kalau tadi yang pertama adalah darah, oke, darahnya Allah, gitu ya. Hal yang kedua yang menakutkan iblis adalah apa? Yaitu kesaksian kita. Makanya darah Tuhan kita, darah Allah kita, darah Yesus Kristus Tuhan, itu menakuti bagi iblis, ya kan? Menakutkan bagi iblis. Dan yang kedua dari kitab Wahyu ini yang menakutkan bagi iblis adalah kesaksian kita. Nah, pahami baik-baik, saudara, kesaksian yang bagaimanakah sebenarnya yang membuat iblis menjadi takut. Makanya ketika kehidupan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebenarnya kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa sebenarnya. Tapi kita dipanggil Tuhan melalui kehidupan kita ini menjadi kesaksian buat setiap orang. Paulus berkata kepada Timotius, diingatkan bahwa janganlah seorang pun juga menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Dalam apa? Dalam kesucian, dalam tingkah laku, dalam segala perbuatan kita. Harusnya setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang menyadari bahwa dia sudah diselamatkan, kehidupannya harusnya bisa menjadi kesaksian. Ingat, Tuhan kita akan dimuliakan atau Tuhan kita akan dihinakan, sebenarnya tergantung setiap kita. Pada waktu kita hidupnya seturut dengan petunjuk firman Tuhan, hidup kita akan jadi kesaksian. Kehidupan kita akan menjadikan keselamatan buat orang lain. Kehidupan kita akan dicontoh oleh orang lain. Oleh karena itu kesaksian ini penting sekali dan ini menakutkan bagi iblis. Yaitu, apakah kesaksian tentang iman kita? Bagaimana kita menyaksikan tentang iman kita? Atau kesaksian tentang pengertian mendalam? Apakah tentang suatu kesaksian tentang bahasan tentang teologi yang kita ketahui? Ini jadi pertanyaan. Kesaksian seperti apa sih yang harusnya kita saksikan? Apakah sejauh apa pendalaman teologi kita yang kita mau saksikan? Atau sejauh apa tentang iman kita di dalam Tuhan? Ataukah kesaksian tentang berkat-berkat yang kita terima? Berapa banyak berkat yang sudah kita punya? Apa saja sudah kita perolehan kita di dalam kehidupan kita selama ini? Apakah itu yang menjadi kesaksian sebenarnya yang menakutkan bagi iblis? Jawabannya ternyata bukan itu. Justru kesaksian yang akan menakutkan iblis adalah pada waktu kita belajar bersaksi mengenai Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang akan membuat iblis gemetar. Filipi 2 pada ayat yang ke-10 dikatakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Lihat baik, nama Yesus, semua bertekuk lutut. Itulah sebabnya mengapa iblis menakut-nakuti Anda dan saya. Menakut-nakuti kita, agar kita jangan menyaksikan tentang nama Yesus. Lihat, kalau kita berdoa sama-sama orang lain gitu ya, kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan, no one terganggu gitu ya. Nggak ada orang yang gelisah. Ketika kita ngomong, ya Tuhan berkatin gini-gini, tapi coba ganti. Pada waktu kita berkata, ya Yesus berkati Anda. Nah loh, itu berubah orang. Pada waktu kita berdoa rame-rame sama orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kita, tetapi kita sebut nama Yesus di situ, nama Tuhan kita sebut, nggak apa-apa, mungkin orang-orang masih oke. Tapi begitu kita sebut nama Yesus, itu ada sesuatu yang janggal dan sesuatu yang tidak nyaman buat orang lain. Itulah sebabnya makanya iblis ingin agar kita jangan menyaksikan tentang nama Yesus. Jadi kitab Wahyu pada pasal 12 pada ayat 11 pada hakikatnya tentang dua hal ini.
yang hari ini saya bagikan buat saudara. Darah Yesus dan nama Yesus. Kedua hal ini sangat menggentarkan iblis. Begitu kita menyaksikan nama Yesus, maka iblis akan bertekuk lutut ketakutan. Begitu kita menyaksikan, menyebutkan nama Yesus, iblis gemetar luar biasa di hadapan Anda. Amin. Alkitab yang mengatakan demikian. Mari saya ajak saudara di dalam Matius 8 pada ayat 29. Mari lihat reaksi daripada orang yang kerasukan setan. Pada waktu berjumpa dengan Yesus, dia berkata begini, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Lihat, mereka sudah ketakutan luar biasa. Ini seperti dua narapidana yang sedang buron ketika ada seorang petugas kepolisian yang sedang berdinas dan sebenarnya nggak tahu bahwa orang itu buron. Tapi ketika orang yang buron ini ketemu dengan petugas, mereka serta-merta ketakutan dan lari. Kenapa mereka lari? Karena mereka tahu bahwa seragam yang dipakai oleh petugas itu, mereka punya kuasa untuk memenjarakan kembali orang-orang yang buron ini. Inilah yang saya katakan sama saudara. Ketika iblis mendengar nama Yesus, dia sangat ketakutan, sekalipun, ya saudara ya, sekalipun orang yang menyebutkan nama Yesus fisiknya nggak besar, badannya nggak ikut fitness gitu, saudara ya. Mungkin tingginya juga nggak tinggi-tinggi banget. Tapi once dia sebut in the name of Jesus, lihat baik, iblis gemetar dan iblis ketakutan. Hari ini saya katakan juga kepada saudara di hari Paskah ini, di rumah Anda masing-masing. Percayalah bahwa pada waktu engkau bersaksi dan menyebutkan nama Yesus, di situ power yang besar akan terjadi di setiap perkataan yang kau ucapkan. Iblis tidak mengukur dari besarnya tubuh kita. Tapi iblis mengukur dari apa? Pada waktu nama, di atas segala nama itu disebutkan nama Yesus, itu membuat iblis lari dengan sangat ketakutan. Saya sudah membuktikan berkali-kali, saudara. Pada waktu ada orang kesurupan, pada waktu ada orang terikat kuasa kegelapan, pada waktu saya berseru dalam nama Yesus, dia langsung goncang di situ. Dia gelisah, terbanting dia, berteriak dia, bahkan dia tutup kedua telinganya. Orang yang dia rasuk, dia berusaha tutup. Dia gemetar dan dia nggak berani mendengar nama itu. Wah, itulah sebabnya saudara, nama Yesus jangan pernah tidak disebut. Nama Yesus, nama yang berkuasa luar biasa. Di akhir zaman ini, iblis semakin melancarkan tipu daya dengan segala serangannya. Tetapi sekarang Anda dan saya mengerti bahwa rahasia kemenangan kita atas iblis adalah dengan darah Yesus dan dengan kesaksian nama Yesus. Oke, maka langkah untuk kita mengalami kemenangan, untuk mengalami kemenangan melalui kebangkitan Yesus ini, langkah kita, ini saya coba bagikan buat saudara langkahnya. Langkah yang pertama adalah mari kita klaim darah Yesus atas segala sesuatu. Artinya, mintalah perlindungan kuasa darah Yesus. Untuk siapa? Untuk pasangan, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak kita. Mintalah kuasa darah Yesus memproteksi mereka. Baik juga gembala saudara. Doakan dengan kuasa darah Yesus. Baik gereja-gereja. Doakan dengan kuasa darah Yesus membungkus. Karena kuasa darah Yesus inilah yang akan memproteksi, yang akan membuat iblis gemetar dan iblis ketakutan. Doakan juga para hamba-hamba Tuhan. Mintakan juga kuasa darah Yesus bungkus setiap mereka para hamba-hamba Tuhan. Doakan juga semua orang percaya lainnya. Tahukah saudara, ini waktunya di masa-masa yang menyeramkan, kata orang hari-hari ini. Di waktu di mana penyakit sampar bertebaran. Jumlah orang yang terdampak virus positif begitu terus bertambahnya. Inilah waktunya kita melepaskan kata-kata dengan kuasa darah Yesus. Bungkus setiap orang untuk mereka diproteksi dari yang namanya kematian, maut yang iblis tebarkan. Amin. Kita harusnya berani melepaskan kata-kata ini. Mintalah agar Tuhan memberikan pagar mengelilingi masing-masing kita dengan kuasa darah Yesus. Harusnya ini menjadi budaya kita. Harusnya ini menjadi nilai-nilai kita.
Bukan hanya kita yang minta ditolong sama Tuhan, tapi kita juga minta tolong Tuhan jamah mereka, orang-orang lain itu yang kita sebutkan, agar kuasa darah Yesus memagari mereka. Dan ketika kita memperkatakan ini merupakan latihan kita untuk melawan si antikris, untuk melawan si penyesat, untuk melawan si iblis. Itu langkah yang pertama, mintakan klaim kuasa darah Yesus. Dan ini penting untuk kita mau lakukan. Langkah yang kedua adalah marilah kita bersaksi kepada siapa saja. Bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan biarkan kita hanya santai. Jangan kita hanya biarkan menikmati berkat, sedangkan begitu banyak orang-orang yang mati tapi tidak tahu tentang keselamatan. Apakah kita berdiam diri tentang itu? Ini saatnya justru dalam kondisi ini kita memberitakan keselamatan. Bagaimana mereka dapat diselamatkan? Alkitab berkata, kalau bukan kita yang membawa kabar baik itu bagi mereka. Dalam Roma 10 pada ayat 13 dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, ini penting sekali untuk kita menjadi kesaksian kehidupan kita selama hidup ini. Dan di bagian akhir ini saya cuma membawakan dua langkah ini. Kita klaim darah Yesus. Yang kedua, kita terus menyaksikan tentang keselamatan ini. Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan. Kita yang sebel sama orang. Kalau ada orang jahat kita berdoa, biar dia mati. Biar dia mati. Tidak. Tuhan tidak minta orang jahat mati. Apakah Tuhan berkenan apabila orang fasik masuk neraka? Apakah Tuhan berkenan apabila ada orang jahat yang masuk neraka? No, sebenarnya dia adalah pribadi yang maha kasih. Tuhan rindu semua orang berkumpul di dalam keluarganya. Tuhan ingin semua orang memiliki hidup yang kekal dalam keluarga besarnya di surga nanti. Saya tertarik dengan ayat ini dalam Yehezkiel 18 pada ayat 23 dikatakan begini. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Berarti Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan pengen semua orang diselamatkan. Dan di dalam kita sebagai orang percaya, bagian kita adalah kita terus bersaksi. Kita tidak dapat memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita percayai, tetapi kita menyaksikannya melalui tindakan dan perbuatan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang kematian yang kita rayakan hari Jumat kemarin, Yesus mati. Saya cuma mau akhiri dengan kematian, artinya berbicara kematian di bagian akhir ini. Semua orang yang hidup pasti mati, termasuk saya. Betul nggak? Kita yang menyaksikan acara ini juga suatu hari mati nggak? Ya, pasti kita mati. Nggak ada orang yang hidup selamanya. Oke, kita bakal meninggal dan itu memang caranya untuk kita masuk dalam kerajaan surga melalui kematian. Semua orang akan mati. Pertanyaannya bukan berapa lama kita hidup, mau berapa tahun kita hidup. Tapi sebenarnya yang harus kita ingat ini, pada waktu kita diberikan kehidupan hari ini kita masih hidup, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita berkarya bagi Tuhan. Kesempatan untuk kita bersaksi bagi Tuhan. Apa yang kita mau gunakan di dalam sisa hidup kita hari ini? Kita nggak ada yang tahu umur sampai berapa lama. Kita nggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kita akan selesai. Tapi yang saya mau katakan sama saudara adalah bahwa Tuhan ingin agar setiap Anda dan saya ngerti akan kabar baik ini. Bahwasanya ketika kehidupan Anda dan saya disediakan oleh Tuhan, yaitu Tuhan ingin agar setiap kita dalam kesempatan-kesempatan ini, kita mau pergunakan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau pergunakan bahwa sisa hidup kita bukan untuk main-main, tapi sisa hidup kita mau pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah selesai hidup, kalau sudah meninggal, itu nggak ada kesempatan lagi. Tapi selama kita hidup hari ini, tetap ada kesempatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya akhiri ibadah ini, saudara. Saya ending dengan perkataan bahwa kesaksianmu jangan pernah berhenti. Teruslah bersaksi. Teruslah bersaksi. Teruslah bersaksi. Karena saya yakin dan percaya, kalau tanpa kesaksian, kita nggak mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Tuhan ingin agar kita terus bersaksi.
Karena dengan bersaksi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk kita naikkan satu pujian. Saya mau ajak saudara untuk kita merenungkan akan kemurahan Tuhan, akan segala kebaikannya, apa yang Dia telah buat atas kita, apa yang Dia telah lakukan atas hidup kita, bagaimana yang Tuhan kerjakan, bagaimana yang Tuhan lakukan. Dan kita mengimani bahwa oleh kuasa darahnya, oleh pertolongannya, Anda dan saya boleh hidup sampai dengan hari ini. Thank you, Jesus. Saya mengimani Tuhan ajaib. Tuhan kita luar biasa. Mari bersama-sama dengan saya kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan dan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa oleh kuasa darah Yesus, oleh apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kami mensyukuri bahwa di hari ini kami bisa berdiri, bahwa di hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kesempatan yang luar biasa yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, ketika kami merayakan ibadah Paskah bersama dengan keluarga kami, Tuhan Yesus, kami mau berdoa, yaitu buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Sesuai dengan firman yang kami terima hari ini, kami memohonkan mengklaim darah Yesus, bungkus bangsa kami, dari Papua sampai dengan Aceh. Darah Yesus pagari bangsa ini dari serangan virus berbahaya, dari COVID-19. Maka dengan darah Yesus Kristus ini, kami hancurkan tipu daya setan, kami hancurkan serangan-serangan musuh, kami hancurkan serangan iblis. Indonesia diproteksi, Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, bagi pemerintahan Presiden, berkati bersama dengan jajaran, dalam mengatur, dalam mengelola, yaitu dalam mengambil segala keputusan. Doa kami dalam nama Yesus, bangsa ini diproteksi, bangsa ini mengalami pemulihan. Bangsa ini bangkit kembali dari situasi yang sedang dihadapi. Kami berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kota-kota di mana kami berada masing-masing. Kami melepaskan berkat bagi kota kami, agar kota kami dipulihkan, kota kami diberkati, kota kami mengalami lawatan, kota kami dijumpai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi atas kota kami. Terima kasih buat kuasa Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di Indonesia. Dalam masa-masa ini Tuhan, mereka dipulihkan, bersahati, bersatu padu satu dengan yang lainnya. Gereja tidak lagi memikirkan tentang gerejanya masing-masing, tapi gereja bersatu bersama-sama, berdoa bagi pemulihan bangsa. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, semua bersahati untuk melepaskan berkat bagi bangsa ini. Biarlah hidup kami jadi kesaksian, kehidupan kami jadi contoh, jadi teladan bagi orang-orang yang bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Di hari Paskah ini Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia ada bersama dengan kami. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai, dan pertolongan Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kami. Maka juga Tuhan, yaitu kami juga berdoa buat setiap doa-doa dari anak-anak Tuhan, di mana beberapa poin doa yang akan kami bagikan, yaitu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yaitu dalam prayer request ini, rencana untuk buka bisnis agar tidak terganggu dalam kondisi COVID-19 ini. Agar mereka yang sedang buka bisnis mereka bisa berjalan. Dan ada lagi teman yang sedang membutuhkan doa, yaitu keuangan perusahaan mereka agar stabil di kondisi COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keuangan perusahaan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, terjaga dengan baik. Kami juga berdoa buat teman yang sedang membutuhkan doa target penjualan untuk selalu terpenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar apa yang mereka programkan di dalam masa-masa ini bisa terjadi dan bisa tercapai dengan baik. Lalu pemulihan dari sakit kepala, ada teman-teman kami yang sedang mengalami situasi ini. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit kepala, sakit lambung, dan juga pasca pulang dari rumah sakit, mereka juga disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga yang terdampak dengan virus COVID-19 ini, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Maka di saat yang bersamaan juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa dari teman-teman kami yang sudah terjawab, yaitu mereka yang sudah memulai bisnis yang baru. Thank you Lord Jesus, di mana mereka bisa memulai bisnis yang baru di masa-masa seperti ini. Lalu anggota keluarga yang selalu sehat, meskipun harus kerja keluar rumah setiap hari, mereka tetap sehat sampai hari ini, tidak sakit. Terima kasih Tuhan. Lalu juga ada teman kami yang juga mengalami order bisnisnya tetap berjalan lancar di tengah kondisi COVID-19, justru makin bertambah dan berkelimpahan. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang membuka jalan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, Engkau sanggup buka jalan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami besar, kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus Kristus,
pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur di hari Paskah ini, dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Maka karena itu Tuhan Yesus, biarlah melalui siaran online ini, siapapun yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti siaran ini, mereka semuanya dilawat, mereka semuanya terberkati, dan mereka semuanya hidup di dalam kasih, karunia, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan. Doaku Tuhan, biarlah setiap kami, yaitu percaya, darah Yesus, kesaksian kami, terus beracara di dalam kehidupan kami, jadi saluran berkat agar setiap orang bisa melihat betapa hebatnya Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Maka kekasih Kristus, arahkan hati kita. Saya akan akhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Aminkan setiap berkat ini, juga bersama dengan keluarga yang ada bersama-sama dengan saudara. Aminkan bahwa berkat-berkat ini menjadi bagian kehidupan setiap kita mulai hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapa saja tinggal dengan kau pastinya diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semuanya sama-sama nanti menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat Hari Paskah, Happy Passover. Tuhan Yesus berkati.